Halo, hari ini saya akan ngebahas 7 aplikasi Android terbaik versi saya. Oke, pertama kita punya Shush. Aplikasi ini tujuannya untuk memberi waktu berapa lama handphone kamu mau di silent. Nah, jadi setelah kita download dan buka Shush, nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, ini adalah settingan saya. Notification on, dan ini adalah warna, dan klik OK. Jadi cara kerjanya begini. Begitu kita silent handphone kita, nanti menu seperti ini akan muncul. Nah, kita bisa atur dalam berapa lama handphonenya mau di silent. Di sini ada 2 tab. Ada keep it off dan ada shush. Kalau kita pilih keep it off, maka timernya tidak akan bekerja. Jadi handphonenya akan terus di silent sampai dinormalkan kembali. Kalau kita pencet shush, nanti akan muncul di notification dan akan mengembalikan handphone kita ke suara normal dalam jangka waktu yang tadi udah kita set. Aplikasi ini sangat berguna kalau kita lagi menonton bioskop atau lagi meeting. Seringkali kita lupa untuk men-silentkan handphone kita. Nah, bisa dilihat di notification tray kalau Shush sudah aktif. Nanti akan terlihat sampai jam berapa handphonenya akan di-silent. Bisa kita klik di notification-nya untuk men-silentkan sekarang, atau nanti otomatis dia akan non-silent sendiri. Yang kedua, kita punya Gravity Screen. Aplikasi ini untuk matiin dan nyalain display Anda secara otomatis tanpa menggunakan tombol power. Aplikasi ini menggunakan proximity dan gyroscope di handphone kita untuk matiin secara otomatis. Bisa dilihat banyak sekali settingan dari aplikasi ini. Tapi ini adalah settingan yang saya pakai sekarang. Saya hanya menggunakan proximity sensor aja dan tanpa gyroscope. Jadi, contohnya kalau misalkan kita balikin device-nya seperti ini, layarnya akan mati sendiri. Nah, kalau kita putar lagi, dia akan nyala lagi. Nah, ini juga berguna kalau kita masukin handphone kita ke kantong celana. Seperti ini contohnya. Nanti dia akan mati sendiri. Begitu kita keluarin, dia akan nyala lagi. Gravity Screen juga bisa untuk menyalakan handphone Anda dengan swipe di area proximity sensor. Seperti ini. Aplikasi ini sangat berubah cara saya menggunakan handphone Android yang saya pakai sekarang. Karena mati nyala displaynya udah otomatis. Jadi jarang sekali saya pencet tombol power. Selanjutnya kita punya Speakerphone X. Aplikasi ini digunakan untuk mengotomasikan speakerphone dengan menggunakan proximity sensor. Jadi pada saat telepon, kalau kita jauhkan dari kuping kita, maka secara otomatis akan ke speakerphone. Dan juga sebaliknya kalau dari speakerphone. Nah, ini adalah settingan saya. Auto answer no, lalu speakerphone on dan speakerphone off dicentang. Auto hang up no, lalu allow manual intervention. Nah, ini berguna kalau misalkan kita secara manual mau di-set masuk ke speakerphone atau enggak. Jadi kita bisa bypass proximity sensor dan programnya ini secara manual. Lalu beep alert no. Oke, sekarang saya akan coba telepon ke sebuah nomor. Ke 333. Nomor yang Anda tuju untuk sementara Setelah itu kita punya Internet Meter Light. Nah, ini berguna untuk mengetahui kecepatan internet yang sedang kita pakai oleh device kita. Begitu di-download dan kita aktifkan, maka dia akan selalu muncul di notification bar di atas. Contohnya, jika kita ke Google Play Store, atau kita browsing, atau aplikasi apapun yang menggunakan internet,
maka akan langsung terlihat berapa speed internetnya secara real time. Nah, ini sangat berguna untuk monitor berapa kecepatan data yang lagi kita pakai. Misalnya, saya masuk ke Google dan search di Avenger. Maka bisa dilihat speed dari internet saya di notification bar. Nah, lalu misalkan saya klik lagi untuk masuk ke IMDb. Bisa kita lihat lagi berapa speed internetnya. Nah, ini sangat berguna kalau misalkan kita lagi download attachment atau download gambar. Jadi kita bisa tahu secara real time berapa sih kecepatan downloadnya. Terus kita punya push bullet. Aplikasi ini gunanya untuk mirror notification yang muncul di Android ke komputer. Jadi kalau misalkan ada SMS atau ada notification baru, nanti di komputer juga muncul notification-nya. Nah, ini berguna banget kalau misalkan handphone kita lagi dicas atau kita lagi jauh. Nah, jadi kalau ada bunyi-bunyi notification, kita nggak perlu lihat ke handphonenya. Nah, nanti di komputer, kita tinggal download push bullet extension dari Chrome Web Store. Nah, abis itu kita tinggal sign in pakai Google account. Gini contohnya. Terus kita punya Easy Eyes Free. Aplikasi ini gunanya untuk meredupkan display dan kasih filter merah di layarnya. Jadi warnanya lebih warm dan soft buat dilihat. Nah, saya sendiri sih selalu pakai aplikasi ini hampir setiap malam. Karena sangat-sangat ngebantu, apalagi kalau kita lagi mainin handphone dan lampu udah mati semua. Karena kalau saya pakai auto brightness atau saya turunin brightness-nya paling minimum, tetap aja terlalu terang. Apalagi kalau keadaannya lampu udah mati semua. Nah, aplikasi ini bisa nurunin brightness display-nya lebih gelap daripada minimum brightness. Aplikasi ini sangat-sangat cocok untuk display IPS, LCD, dan sejenisnya. Karena kalau dari yang saya baca, AMOLED itu udah punya warna hitam atau black level yang udah rendah, dan backlight-nya nggak nyala kalau lagi warna hitam. Nah, jadi kalau misalkan aplikasi ini dinyalain, dan dia nambahin layer merah, jadi warna hitamnya akan jadi lebih terang. Yang terakhir, kita punya SwiftKey Keyboard. Ini adalah aplikasi keyboard yang saya selalu rekomen. Ini adalah aplikasi berbayar. Kalau nggak salah sekitar $4. Tapi kita bisa coba dulu download SwiftKey Lite. Itu 1 bulan trial. Nanti kalau suka, baru kita bisa upgrade ke SwiftKey. Harganya emang lumayan sih, tapi menurut saya itu sangat-sangat worth it. Setelah download SwiftKey, jangan lupa kita download language pack untuk bahasa Indonesia. Nah, SwiftKey juga bisa belajar gaya nulis kita dari SMS, email, dan sosial media yang kita punya. Habis itu, kita bisa masuk ke personalization. Nah, nanti dia bisa belajar gaya nulis kita dari SMS, Gmail, Facebook, Twitter, atau Yahoo. Lalu, kalau saya nyalain Flow ke input methods, centang Flow. Flow itu jadi mirip-mirip kayak keyboard swipe, mungkin kalau ada yang pernah dengar. Nah, jadi kalau pakai Flow, kita nulisnya bisa begini. Nah, bisa kita lihat sendiri kan betapa enak dan cepat nulis dengan SwiftKey. Dan enaknya ini bisa dipakai satu tangan. Nah, keyboard ini sih emang butuh waktu untuk belajar gaya nulis kita. Jadi awal-awal kita harus sabar dulu untuk benerin autocorrectnya. Cuma nanti kira-kira 2 mingguan dia akan lebih pintar dan lebih enak juga buat kita untuk ngetiknya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Mungkin bisa komen untuk ide-ide video selanjutnya, mungkin best launcher, atau best game, atau mungkin foto editing apps terbaik. Terima kasih udah lihat video saya, semoga bermanfaat.